rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa tansuruhu faqad nasaruhu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Al-ayah. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kembali kajian Sirah Nabawiyah. Kita akan meneruskan setelah kemarin membahas tentang ketika Abu Bakar As-Siddiq menawarkan 2 untanya. Kemudian Nabi ternyata tidak mau untuk diberi dalam hal ini. Maka Nabi mengatakan bis saman, sudah hargakan saja berapa untamu itu. Karena nanti Nabi dengan Abu Bakar hijrah dengan 2 unta, masing-masing ada yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya Abu Bakar pun memberikan kepada Nabi unta yang dinamakan Al-Jada'a. Nah, itu sudah beres ya. Kemudian nanti dalam perjalanannya Rasul memberikan upah kepada dalil atau guide bahasa kita ini. Guide di perjalanan. Masih ingat siapa namanya? Dia seorang kafir Quraisy, masih kafir. Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Ada yang mengatakan Abdullah bin Arqad atau Arkid, tidak ditasgir, tapi yang masyhur yang ini ya, Abdullah bin Uraikid. Ini jadi dalil ketika nanti Imam Al-Bukhari pun membuat judul ini. Ketika kita meminta pertolongan terhadap orang kafir ya, secara umum boleh, diperbolehkan ketika kita kondisi-kondisi, dan memang ini kondisi darurat. Di saat itu tidak ada yang bisa menunjuki jalan kecuali Abdullah bin Uraikid saja. Nanti beliau akan memberikan guide, akan menuju perjalanan hijrah Nabi. Karena uniknya kalau lihat peta ya, di sini ada Atlas Sirah Nabawiyah. Kalau lihat peta, ini kan Makkah, Yathrib di sini. Yathrib itu Madinah, tapi masih nama Yathrib ya. Makkah di sini, Yathrib di sini. Berarti kan perjalanan panjang tuh. Kalau dihitung ambil garis lurus ya sekitar 500 kilo itu. 500 kilometer. Tapi yang uniknya, Nabi itu dari rumah beliau itu keluar menuju rumah Abu Bakar. Setelah itu beliau menuju Gua Tsaur. Gua Sur kalau kita bahasanya, tapi yang pas itu Gua Tsaur. Beliau masuk ke Gua Tsaur, dan posisi Gua Tsaur itu sebelah selatan. Ini utara kan? Ini utara, ini selatan. Berarti ke selatan dulu. Ini timur, ini barat gitu. Jadi ke selatan dulu, kan aneh. Sedangkan untuk menuju Yathrib kan harusnya ke atas. Kalau di Atlas ke atas maksudnya. Harusnya ke atas, ke mana? Ke utara. Tetapi Nabi kenapa bahasa Sunda malipir dulu gitu. Malipir dulu ke sini gitu. Unik. Dan di situ beliau justru di Gua Sur berapa lama? Berapa lama? Ada yang tahu di Gua Tsaur? 3 hari 3 malam. Berarti terbayang oleh kita strategi Nabi tentu berdasarkan wahyu ya.
beliau singgah dulu di Gua Thaur sebelah selatan Makkah. Harusnya nanti beliau ke utara, tapi beliau ke selatan dulu. Di situ Gua Thaur, lihat dari gambarnya ini ya, kecil sekali. Di Gua Thaur itu kecil, dan di sini juga ya memang kecil di Gua Thaur. Dan itu 3 hari 3 malam. Berarti terbayang oleh kita bagaimana orang-orang kafir Quraisy setelah 3 hari. Jadi tidak menemukan di mana gitu jejak Muhammad. 3 hari terbayang. Maka betul setelah 3 hari nanti baru perjalanan panjang. Itu masih panjang, kita akan beberapa pertemuan di hijrahnya Nabi kita akan ada unik di perjalanan beliau. Nanti bertemu dengan siapa dan siapa, karena ini unik harus kita kaji. Nah itu tambahan. Jadi kembali yang tadi, hijrah Nabi itu ke sana ya nantinya. Tapi tadi guide-nya itu adalah Abdullah bin Uraikid. Abdul bin Uraikid seorang kafir Quraisy, tapi oleh Nabi digaji lah itu. Digaji dan dia siap, dan dia tidak membocorkan rahasia perjalanan hijrah beliau. Kemudian juga nanti ini mengulang saja, yang menjadi badal pengganti di kamarnya Nabi kan sahabat Ali. Nah di sini ada sesuatu yang jadi Ali itu bukan hanya ditugaskan oleh Nabi untuk tidur di situ. Ada satu poin yang penting di sini, Ali itu diperintah oleh Nabi untuk menunaikan harta-harta yang lumayan banyak dari simpanan-simpanan penduduk Makkah. Fakana inda Rasulillah asyai'ul katsir min hadhil wadi'ah itu. Jadi Nabi itu mempunyai sesuatu yang banyak dari wadi'ah ini. Fa'amaro aliyan, maka Allah memerintahkan sahabat Ali untuk menunaikan harta yang banyak ini. Kenapa demikian? Karena di zaman dulu kan tidak ada bank. Tidak ada bank. Nah, orang-orang Arab Quraisy itu, mereka mempercayakan kalau menyimpan harta ke Muhammad. Karena amanah. Al-Amin. Amanah. Maka ada tanakud gorib, bahasa kitab Lu'lu' Maknun. Jadi ada tanakud, ada kontradiktif gitu. Ada sesuatu yang bertolak belakang. Tapi gorib, aneh. Di satu sisi membenci Nabi Muhammad, di sisi lain mereka justru menyimpan harta benda itu, kalau bahasa kita, di banknya Nabi Muhammad. Berarti luar biasa ya. Makanya betul dakwahnya Nabi dengan al-aminnya itu tantangannya berat. Apalagi kita. Wallahu alam, kita al-amin, amanah atau tidak kan wallahu alam. Dakwahnya lebih berat lagi. Maka di sini dijelaskan penggalan itu ya. Jadi sahabat Ali tugasnya 2. 1, menjadi pengganti tidurnya Nabi. Yang kedua, beliau memberikan harta-harta yang disiapkan untuk diberikan kepada pemiliknya. Ya, si A, si B, si C, si D oleh Nabi diberi amanat kepada Ali. Nah, tugas Ali itu. Makanya Ali belum hijrah. Nah, kemudian di saat itu ketika Ali di situ, ternyata Masya Allah ya, kalau diperhatikan mereka orang-orang kafir Quraisy sudah yakin 100% bisa membunuh Muhammad. Karena apa? Sudah mengepung di malam itu. Rumah Nabi itu dikepung. Dikepung oleh mereka-mereka. Di sini dijelaskan ada 9 ya. Oleh Abu Jahal, nah itu dedengkotnya. Kemudian Al-Hakam bin Abil As. Ketiga Uqbah bin Abi Mu'id. Keempat Umayyah bin Khalaf. Keempat Zam'ah bin Al-Aswad. Kelima Tu'aimah bin Adi. Keenam ya, keenam, ketujuh Abu Lahab, nah, ikut juga Abu Lahab, Abu Jahal. Kedelapan Ubay bin Khalaf. Kemudian terakhir Nubay bin Al-Hajjaj. Jadi ada 9 ya, ada 9 orang sudah mengepung, dan ini orang-orang yang sangat diperinikan. Karena apa? Karena mereka itu orang-orang terpandang, sudah mengepung. Dengan kepongkahannya, kecongkakannya, ketakaburan mereka, yakin gitu. Yakin bisa membunuh Nabi.
Tapi akhirnya singkat cerita ini sudah kita jelaskan ya kepada Ali, kata Nabi, nam ala firashi, tidurlah di atas ranjangku. Dan setelah dipersiapkan di situ, Nabi keluar dari rumahnya sambil membaca surah Yasin. Ada yang jadi dalil ya teh, menhayang naon ngaranna teh, ilmu naon kita teh. Tidak bisa terlihat ya Ibar. Alimun. Kalau ingin punya ilmu alimun katanya baca yang ini. Padahal angger we maca-maca anggernya katingali. Tapi kalau dalam film ya terjadi ya. Kalau dalam film bohong itu ya terjadi, bisa menghilang. Kalau sekarang teknologi canggih ada pakai baju yang warnanya warna begini, warna alam begini. Jadi ketika pakai baju ya hilang. Tapi pada hakikatnya bukan dia hilang, tapi pakai baju seperti itu. Sekarang kan teknologi canggih. Nah, hadirin waktu iman membacakan surah yang ini. Jadi sambil membaca, wabil khusus di ayat 9 khususnya. Waja'alna min baini aidihim saddan. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada penghalang, pembatas. Wa min khalfihim saddan. Di belakang mereka ada penghalang. Fa'agshaynahum fahum la yubsirun. Sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi. Jadi ketika waktu malam itu mereka mengepung, sahabat Ali bin Abi Thalib berada di kamar Nabi. Nah, ini keluar Nabi sambil membacakan ini dan Masya Allah ini mujizat ya. Mujizat, akhirnya mereka-mereka yang saat itu mengawasi Nabi ketika Nabi keluar, maka mereka pun tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Dan Nabi mengambil segenggam pasir, disimpan di kepala ubun-ubun masing-masing orang-orang yang tadi disebutkan, dan mereka tidak bisa melihatnya. Jadi biasa kalau arti ilmu halimun bahasa. Jadi inspirasi ilmu halimun itu dari situ ya. Tapi tetap ini memujizat. Nah akhirnya Nabi keluar, dari situ keluar, menuju mana? Menuju rumah Abu Bakar dulu ya. Keluar dari rumahnya, kemudian menuju rumah Abu Bakar. Dan ternyata wakana Abu Bakrin yataraqabu wusular Rasul fi ayyati sa'atin. Di jam kapanpun, saat kapanpun Abu Bakar sudah siap. Hebatnya Abu Bakar ya. Maka tadi kembali ke yang tadi, ketika ada panggilan jihad, siap gitu. Ketika ada panggilan hijrah, siap. Ketika kita sholat, siap. Jangan dibiasakan masbuk. Apalagi sholat di rumah. Gitu. Jangan dibiasakan. Kecuali uzur ya. Jadi biasakan ketika ini suara azan. Nah, segera untuk ambil air wudhu. Kalau sahabat Adi bin Hatim setelah dia masuk Islam, beliau itu mengatakan bahwa setiap mendengar lantunan azan, aku tidak pernah tidak punya wudhu. Artinya apa? Punya wudhu sebelum sebelum azan. Makanya harus tahu jam azan yang 5 waktu itu kapan saja untuk itu ya. Jadi Abu Bakar itu siap kapanpun gitu. Kenapa? Karena kebahagiaan. Sampai kemarin kita jelaskan bahagianya Abu Bakar sampai meneteskan air mata. Karena air mata itu bisa karena sedih, bisa karena bahagia. Saking bahagianya. Kenapa? Mengikuti Nabi. Sampai dihabiskan. Ikhwatul iman. Harta Abu Bakar As-Siddiq demi perjuangan ini. Dihabiskan semuanya. Dihabiskan. Untuk keluarga pun tidak kan. Nanti ada peran juga nantinya. Asma, putrinya, Abdullah, putranya, mereka berperan dalam dakwah Nabi atau dalam hijrah Nabi di Gua Saur itu. Abdullah sebagai putra laki-lakinya berperan juga. Untuk apa? Ada yang tahu? Abdullah, putranya Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Kan punya putra putri, ada Aisyah, ada Asma, ada Abdullah, termasuk nanti maulanya berperan juga. Nah putranya kan Abdullah perannya apa? Menghilangkan jejak dengan beliau gembalaan kambing. Jadi kalau Nabi ke sini, nah beliau mengikuti. Untuk apa? Hilangkan jejak langkah kaki Nabi. Kenapa? Karena orang Arab saat itu sangat paham. Perjalanan orang-orang tertentu itu dilihat dengan jejak-jejak itu. Karena kan pasir, padang pasir. Dan mereka sangat pahamnya di situ.
Jadi mereka sangat paham. Nah, oleh Abdullah ini, beliau itu terus tugasnya dua. Yang pertama untuk mencari, mendengar bagaimana keadaan kafir Quraisy di Makkah. Yang kedua, selama perjalanan Nabi ke Gua Saur itu menghilangkan jejak. Kan jejak-jejak sampai Nabi masuk Gua Saur. Nah, Abdullah itu udah beres, pulang lagi ke rumah. Terus nanti kan Nabi perlu makannya. 3 hari 3 malam di Gua Saur. Siapa yang memberi makan? Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma yang beliau punya peranan luar biasa. Dan dia juga tidak asal ke sana. Mencoba untuk memberikan makanan itu tidak terang-terangan. Dilihat gitu ya. Asma itu melihat di situ. Kalau kira-kira ada yang mencurigakan, tidak. Itulah keluarga Abu Bakar. Makanya kenapa di keluarga Abu Bakar itu dijadikan iri, diirii, ya. Dijadikan iri oleh sahabat-sahabat yang lain. Hatta nanti orang tuanya juga nanti di Fathu Mekah, nanti ya perjalanan, mereka masuk Islam akhirnya. Abu Quhafah yang tadi. Kan awalnya dia tidak masuk Islam, termasuk ini belum masuk Islam bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah namanya. Tidak masuk Islam, nanti masuk setelah Fathu Mekah. Masya Allah kan ya, maka membuat iri seluruh sahabat. Umar, Utsman, itu membuat iri. Kenapa? Umar ingat ayahnya, Utsman ingat orang tuanya, itu. Tapi Abu Bakar, keluarga itu berada dalam kesolihan. Semuanya masuk Islam. Itu Abu Bakar. Nah, itu bahas nanti ya kalau beres Sirah Nabawiyah, baru ke Khulafaur Rasyidin, khusus tentang Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kita teruskan setelah mereka Rasul menuju rumah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mempersiapkan diri, kemudian setelah itu Abu Bakar mempersiapkan perbekalan dan Aisyah mengatakan, aku pun mempersiapkan untuk mereka berdua. Peranan Aisyah ya. Fajahaznahuma, maka kami persiapkan untuk mereka berdua ahasal jahaz. Persiapan-persiapan perbekalan-perbekalan yang disiapkan untuk mereka hijrah dari Mekah ke Al-Madinah atau ke Yathrib. Ini berangkatnya siang malam dari rumah Abu Bakar. Di waktu malam itu juga. Di waktu malam. Jadi di waktu malam keluarlah berdua di belakang. Kalau kita di belakang, bukan di depan rumah Abu Bakar, tapi di belakangnya. Di belakangnya sampai akhirnya ini tapi diikuti dengan yang itu ya, untuk menghilangkan jejak. An yasiro nahwas shimal. Jadi mereka berjalan ya, menuju ke utara, shimal ke utara, menuju ke situ. Zahaba ilal janub, tapi mereka berdua justru perginya ke janub, selatan janub itu. Haitsu yujahu ghar Thaurin. Sampai di mana mereka mendapati Gua Thaur. Wahwa jabal, dan itu di bukit atau di gunung. Wa fihi ghar, dan di dalamnya ada ghar, gua. Gua itu kan sukbun fil jabal ya, kalau bahasa Arabnya. Ghar atau gua itu sukbun fil jabal. Jadi ada lubang di gunung, itu namanya gua. Nah, ini Gua Thaur namanya. Jadi kan di sebelah selatan itu, ke situ dulu. Dan Rasul lebih memilih ini. Untuk apa? Itu bahasa beliau. Liya'wi ilaihi, agar berteduh di situ atau berlindung di situ. Litadlilil musyrikin, agar orang-orang musyrikin merasa bingung. Sesat di sini, bingung. Harusnya ke sana, ya, karena hijrah, semua sahabat ke sana, semuanya sudah hijrah, kan mereka pasti ke sana. Tapi Nabi malik pirheula gitu, kadieu gitu. Masya Allah strategi, dan berhenti di Gua Thaur 3 hari 3 malam.
Kenapa? Strategi Nabi, dan itu berdasarkan berdasarkan wahyu juga. Nanti di sini dijelaskan juga ternyata ini strategi beliau untuk mengelabui orang-orang musyrik ketika saat itu. Maka masuklah mereka berdua ke dalam gua Tsaur, tapi nanti di kisah yang lain dijelaskan Abu Bakar dulu katanya. Abu Bakar, wahai Rasul, berhenti dulu, saya akan cek dulu ke dalam, barangkali ada binatang buas atau ular. Masuk dulu, aman, baru mereka masuk. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di situ ada sarang laba-laba ya, ada sarang laba-laba, ada hammamah di tafsir Al-Qurtubi. Hammamah itu burung merpati, untuk membuat sarang di situ, sehingga ketika mereka orang-orang datang ke sana, orang-orang kafir sudah dekat ke sana, mereka melihat di dalam gua itu, pintunya itu sudah ada dua binatang tadi, laba-laba dan burung merpati, yang akhirnya mereka meyakini tidak mungkin. Tetapi karena saking dekatnya mereka, karena kalau dilihat begini saja pasti kelihatan. Saking dekat mereka, maka dalam ayat yang tadi kita bacakan, surah At-Taubah yang tadi ya, surah At-Taubah ayat 40, tentang kisah Gua Tsaur itu dijelaskan bahwa Abu Bakar merasa khawatir. Abu Bakar merasa khawatir, Abu Bakar merasa takut. Makanya di sini dibacakan ya dalam surah At-Taubah, nanti dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir atau di tafsir Al-Qurtubi, itu panjang lebar tentang bab itu. Dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 40, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa tansuruhu faqad nasarahullahu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir saya bacakan, kata Imam Ibnu Katsir, illa tansuruhu ay tansuru rasulahu. Kalian mesti menolong, membela Rasul. Fa innallaha nasiruhu wa muayyiduhu wa kafihi wa hafidhuhu. Kata Ibnu Katsir, karena sesungguhnya Allah itu menolong Nabi. Allah itu akan mengokohkan Nabi, mencukupi Nabi, menjaga, memelihara Nabi. Maka kalian pun harus menolong Nabi. Kalau bahasa sekarang, menolong Nabi kan Nabi sudah meninggal. Berarti kita menolong agama. Nasrullah, menolong agama Allah. Dengan cara apa? Memaksimalkan ajaran Islam dengan sebenarnya, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Id akhrajahul ladina kafaru. Kapan Allah menolong? Ketika orang-orang kafir Quraisy mengusir Nabi. Mengusir Nabi. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Hanya dua orang ini, karena yang lain sudah berangkat hijrah. Idhuma fil ghar, ketika mereka berada di dalam gua Tsaur. Ketika mereka di dalam gua Tsaur. Maka Ibnu Katsir menjelaskan, inilah tahun ketika Nabi hijrah. Kalau dalam Masehi dijelaskan di sini tanggal 16 Juli. 16 Juli tahun 622 Miladiyah atau Masehi. Tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli 622 Masehi. Nah, di sini jelaskan oleh Ibnu Katsir, sampai-sampai id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini sering kan terdengar oleh telinga kita bahasa penggalan ini, la tahzan. Bahkan jadi satu buku ya. Dr. Aid Al-Qarni kan membuat satu kitab buku la tahzan, jangan bersedih. Nah, terinspirasi dari ayat ini. Jadi ketika itu kenapa mengatakan dia itu merasa khawatir? Di sini jelaskan karena mereka berdua, sedangkan di atas ada segerombolan orang-orang kafir Quraisy yang siap untuk melihat ke gua itu. Maka akhirnya Nabi
menjelaskan, ya Abu Bakrin dalam hadisnya, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu, keyakinanmu dengan dua orang, tapi yang ketiganya Allah. Jadi ada keresahan. Ingat, resah Abu Bakar bukan dia nanti diketahui, bukan. Abu Bakar sudah mempersiapkan harta, jiwanya itu sudah siap untuk membela Nabi. Dikhawatirkan nabinya. Yang menangisnya Abu Bakar itu di situ. Ada juga mengatakan terpatuk ular. Tapi yang jelas Abu Bakar itu merasakan apa? Merasakan itu derap langkah orang-orang kafir Quraisy sudah menuju gua Tsaur itu. Dikhawatirkan Nabi ditemukan. Kalau Nabi ditemukan sudah habis. Abu Bakar tidak takut terhadap dirinya, ingat itu ya. Nah akhirnya di ayat ini ditambahkan fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah menurunkan sakinah kepadanya. Itu ada dua ya. Kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Ibnu Katsir menegaskan ta'yiduhu wa nasrohu alaihi ay alar rasul fi ashhuril qaulaini. Jadi menurut Ibnu Katsir, di antara dua pendapat yang paling masyhur, diturunkan sakinah itu kepada Rasulullah. Walaupun nanti ada pendapat kedua, berarti ke Abu Bakar. Tapi kata beliau itu kepada Rasul. Walaupun tadi pendapat ada yang mengatakan ke Abu Bakar. Tapi tentunya kedua-duanya juga akan diberikan sakinah. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Ini yang berikutnya. Dan Allah pun akan mengokohkan mereka berdua bijunudin, dengan tentara-tentara lam tarauha, yang mereka tidak bisa melihatnya. Sama dengan perang Badar ya. Sama, nanti kita akan paham bagaimana tentang perang Badar. Jadi Allah pun menurunkan bala tentaranya. Maka Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan yang dimaksud junud, bala tentara lam tarauha, yang tidak bisa dilihat. Siapa itu? Al malaikah. Malaikat. Jadi sudah disiapkan malaikat yang menjaga Nabi dengan Abu Bakar. Jadi inilah hebatnya ya. Dan itu perjalanan yang sangat menegangkan. Hadirin waktu iman. Tegangnya luar biasa karena mereka harus berhijrah seperti itu. Makanya terbayang oleh kita, Nabi dengan para sahabat hijrah meninggalkan segalanya, ya kita tidak hijrah lah, berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita. Harta yang kita miliki berikan sebagian kepada fakir miskin, anak yatim, pesantren, pembangunan masjid, pembangunan atau pemakmuran masjid. Di antara kita yang punya kelebihan harta, maksimalkan itu. Mungkin di antara hadirin ikhwatul iman yang diberikan kelebihan oleh Allah, harta 1 juta itu tidak ada nilainya gitu. Karena gajiannya sudah puluhan ratusan juta rupiah. Kalau berinfak 1 juta ya itu sudah biasa. Tapi mungkin bagi orang yang gajinya hanya 1 juta 1 bulan, ketika berinfak 2.000 itu yang terbaik. Makanya bukan banyaknya, tapi nilainya. Kalau kita punya uang 2.000 dan diberikan semuanya berarti 100%. Tapi kalau kita mau punya uang 1 juta di dompet kita, 10 juta di dompet kita infakkan 1 juta, itu 1/10-nya, 10%. Makanya bukan banyak sedikitnya, ingat ya. Jihad kita dengan harta. Kalau tidak punya harta dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu dengan tenaga kita. Ya, tenaga kita, doa kita. Karena Nabi itu Masya Allah perjalanan panjang luar biasa. Apalagi nanti kita akan teruskan di perjalanan berikutnya setelah di Gua Tsaur yang ini. Nah, hadirin waktu iman, itu yang dipahami dalam sedikit tafsir surah At-Taubah ayat 40. Kita teruskan hadirin waktu iman. Kemudian Nabi pun akhirnya mereka berada di dalam gua tersebut selama 3 hari ya. 3 hari 3 malam. Ini kita ringkas saja. Tapi nanti ada tugas-tugas keluarga Abu Bakar yang sudah kita jelaskan. Ya, seorang pemuda yaitu namanya Abdullah.
Beliau ditugaskan itu untuk mencari tahu bagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy mendengar. Jadi apa? Spion. Jadi apa? Mata-mata mendengar apa? Nah itu tugasnya putra Abu Bakar Abdullah. Kalau tadi siapa? Asma itu beliau memberikan makanan. Ya'tihima bit-ta'am. Asma bin Abu Bakar As-Siddiq memberikan makanan kepada mereka berdua. Adapun nanti Amir bin Fuhairah, Maula Abu Bakar, beliau juga nanti diberi tugas oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembala gembalaan Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 3 malam. Itu maulanya Amir bin Fuhairah. Jadi ada 3 ya. Abdullah bin Abu Bakar, Asma bin Abu Bakar, dan Amir bin Fuhairah. Termasuk Aisyah. Ya. Sehingga di sini jelaskan anfaqo Abu Bakrin kulla amwalihi fil hijrah. Begitu judul yang disodorkan oleh penulis. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya dalam hijrah. Ini semuanya yang ini. Semuanya ya, hadirin waktu iman. Diinfakkan semuanya. Ditinggalkan hartanya, diinfakkan. Anaknya juga tadi dibiarkan. Kan tidak ikut. Nanti di belakang ikutnya. Nah, ini panjang lebar. Kita lewat saja ya. Termasuk nanti kisah di mana Abu Jahal pernah memukul Asma binti Abu Bakar. Itu tidak benar yang itu ya. Tidak ada kisah yang itu, kisahnya tidak benar. Kemudian yang tadi la tahzan innallaha ma'ana, itu sudah kita bahas. Kemudian diringkas saja ya. Akhirnya Nabi itu setelah 3 hari 3 malam, beliau pun keluar dari Gua Tsaur itu dan bersiap-siap nanti untuk menuju jalan ke Yathrib atau menuju jalan ke Al-Madinah yang nanti akan dipandu, digaid oleh Abdullah bin Uraikid setelah hari keempatnya. Ya. Setelah hari keempatnya. Dan nanti juga, ini akan kita teruskan, akan bertemu dengan misalkan siapa? Ummu Ma'bad, itu bertemu juga bagaimana mujizat Nabi. Di situ Ummu Ma'bad merasa sesuatu yang luar biasa terjadi di saat itu di kemah beliau. Kemudian kisah Surokoh bin Malik yang siap untuk untuk membunuh Nabi, tapi kudanya terjerumus lagi, tidak sampai kepada Nabi. Kemudian dari riwayat-riwayat lemah yang masyhur, kemudian Nabi juga diberikan air susu, kemudian ada beberapa penggembala yang dilalui oleh Nabi itu bisa masuk Islam. Nah itu kita akan kisahkan insya Allah ya di pertemuan pekan depan insya Allah. Demikian yang dapat kita bacakan pada malam hari ini tentang Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi berada di Gua Tsaur selama 3 hari 3 malam. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua saja bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk kita bagaimana hijrahnya para sahabat, wabil khusus hijrahnya para nabi kita dengan Abu Bakar yang begitu hebatnya sampai mereka berani meninggalkan segala kehidupan dunianya, keluarga, harta, pekerjaan dan sebagainya demi untuk li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.